Assalamualaikum, salam sehat bro. Saya akan membahas TP4056 kembali karena masih banyak yang bertanya dasarnya lagi. Saya membuat video masalah ini sudah 11 kali, jadi ini yang ke-12, tapi masalahnya lain-lain. Jadi yang akan saya terangkan sekarang justru dasarnya, karena banyak yang saya juga tidak tahu, mungkin penonton saya benar-benar pemula. Oke, kalian perhatikan TP4056 di pasaran ada dua macam, satu protect dan ini non protect. Kemudian bedanya saya ini saja, ini sebelah kanan. Oke, jadi ini non protect dan ini protect. Kemudian yang masih banyak bertanya cara pasangnya. Oke, karena ada dua macam ini, saya sarankan kalian tidak usah cari-cari yang ini, kalian cari saja yang protect. Karena harganya bedanya hanya Rp1.000, 1.500 paling jauh. Bedanya jadi lebih mahal ini 1.000 atau 1.500. Jadi kalau bisa jangan ini, kalian jangan gunakan lagi kecuali yang masih ada sisa-sisanya saja. Oke, sebetulnya non protect dan protect ini, sebetulnya modul ini tinggal kalian tambah seperti ini, BMS1S. Lihat bro, jadi sebetulnya ini BMS1S. Untuk skematik dan datasheetnya bisa kalian lihat di video saya lainnya saja, tidak saya tunjukkan. Yang akan saya tunjukkan cara pasangnya sajalah, ini paling dasar sekali. Jadi yang non protect ini hanya khusus untuk mencharger baterai seperti ini. Oke, saya misalkan saja ini tempatnya, ini misal saja bro, kalian charger dan ini kalian sambung positif positif, negatif negatif, ada tandanya, jangan sampai salah. Kemudian kalian langsung charger dan sudah mencharger. Bila kalian ingin menggunakan baterai ini, bila kalian menggunakan modul ini, jadi baterai ini harus kalian lepas dari tempatnya baru kalian gunakan. Paham ya bro? Kemudian bedanya dengan yang ini sama seperti tadi, ini misalkan di charger, kemudian kalian pasang positif negatifnya baterainya. Ini baterai positif yang tengah, ini negatif, kemudian ini beban, dan ini beban negatif. Jadi bedanya dengan non protect, baterai tidak perlu dilepas dari tempatnya, bisa langsung digunakan. Jadi biasanya menjadi satu sama penggunaannya. Paham ya bro? Nanti kita coba saja yang ini. Oke, kemudian yang ditanya, bedanya sudah, cara pasang sudah, kenapa panas? Sebelumnya saya sarankan, bila kalian benar-benar hobi elektronika, kalian beli saja ini temperatur. Ini murah sekali bro, harganya cuma 20.000, tidak sampai sekarang, bahkan ada yang 18.000. Jadi kadang-kadang bila kita tidak pengalaman, panas 45 derajat saja, komponen elektronika memang sudah panas, tapi tidak masalah kalau 45. Jadi derajat yang tidak diperbolehkan secara umum saja sekitar 85 derajat. Oke, kita buktikan saja yang ini, melihat panasnya. Saya solder dahulu. Oke bro, pemasangannya seperti ini, biasanya positif digabung tidak masalah. Ini yang diputus hanya negatifnya saja. Cara kerjanya saja dahulu. Jadi maksudnya, jadi bila kalian charger menggunakan charger ini, kita misalkan dahulu cara kerjanya. Jadi ini baterainya di sini, jangan sampai salah positif negatifnya. Jadi dengan adanya IC ini, maka arus yang mengalir untuk mencharger baterai maksimum 1 ampere, apapun keadaan baterainya. Paham ya bro maksudnya? Jadi IC ini berfungsi sebagai pembatas arus besarnya arus charger. Oke, kemudian ini BMS ini berfungsi membatasi arus dari baterai ke beban.
Jadi spesifikasi TP4056 ini 3 ampere. Jadi bila nanti kita pasang beban, bila arusnya melebihi 3 ampere maka akan putus otomatis. Yang diputus negatifnya. Paham ya bro? Jadi kemungkinan besar yang menyebabkan IC ini panas dalam proses mencharger karena baterai kalian yang kalian charger kurang bagus biasanya. Jadi dari pengalaman, bila kalian mencharger, bila baterai yang kalian charger panas, artinya baterainya yang jelek. Karena arusnya akan terus menerus 1 ampere. Oke, akan saya coba saja, kalian perhatikan. Sebetulnya TP4056 ini charger lithium paling aman. Jadi kepala charger ini sangat aman karena sudah dibatasi. Kalian pasang dahulu. Kalian lihat, bila tidak ada beban biasanya dua-duanya menyala seperti ini, merah sedikit berkedip. Ini tergantung modulnya. Kemudian langkah pertama kalian ukur dahulu tegangan di baterainya. Yang terukur besar tegangan cut off baterai yang akan kita charger. Kalian lihat ya, kebetulan ini tepat sekali 4,2 volt. Terlihat bro, 4,2 volt. Oke, kemudian oh ya, ini akan saya ukur suhunya. Saya cabut dahulu, saya rapikan dahulu. Oke, sudah saya jepit sensornya. Suhunya terbaca 32. Terlihat bro. Kemudian saya coba charger baterai ini saja. Kalian perhatikan arusnya, terlihat bro. Arusnya saya pasang positif. Kalian lihat 1,016. Saya biarkan dahulu. Masih 1 ampere. Saya reset saja dahulu. Oke, waktunya 0. 1,016. Kalian lihat suhunya sudah mulai naik. Saya diamkan dahulu, atau biar lama ini saya paralel saja. Ingat bro, jadi keunggulan dari modul ini justru apapun keadaan baterainya harus sebesar 1 ampere, tidak akan lebih. Jadi kepala charger yang digunakan sangat aman sekali. Oke, kita tunggu saja panasnya. Oke bro, setelah 6 menit suhunya sudah turun naik. Jadi kira-kira ini suhunya sekitar 55, 60 derajat. Tentunya sudah panas bila kita pegang dengan suhu 55 sampai 60 derajat. Karena itu, bila kalian tidak memiliki alat ini, sulit sekali mengatakan bahwa modul ini sangat panas. Jadi dalam peralatan elektronik, bila panasnya masih di bawah 85 derajat Celcius masih sangat aman sekali. Paham ya bro? Jadi memang wajib kalian harus miliki sensor suhu ini. Kemudian ini kita lihat pada tegangan berapa. Arus masih 1 ampere, 3,8. Kalian perhatikan, akan saya coba pada tegangan berapa arus mulai turun. Oke, 3,9, arus masih 1. Terlihat 3,9, besar arus masih 1. Saya diamkan dahulu. Oke, kalian perhatikan pada menit ke-27 suhu besar arus sudah hampir di bawah 1 ampere. Ini masih 1 ampere tepat, 0,997, dan suhunya mulai turun. Oke, arus mulai turun pada tegangan baterai 4,0 atau 4,1. Jadi ini akan turun terus besar arus dan suhunya sampai cut off otomatis.
Oke, yang akan saya tunjukkan, kalian lihat pada saat mencharger lampu merah menyala. Bila sudah full, lampu merah off, yang menyala lampu hijau. Kemudian dalam proses mencharger, oke, ini akan saya paralel lagi. Kalian lihat arusnya naik kembali. Oke, yang paling penting dalam proses mencharger menggunakan modul ini, kalian jangan hanya pegang bahwa modul ini panas, yang kalian pegang baterainya. Umumnya bila 1 ampere lithium tidak ada yang panas. Jadi bila kalian charger baterai ini hangat, artinya baterai ada sedikit masalah atau buruk. Paham ya bro? Jadi kalian cek panasnya. Seperti tadi, ini 1 tidak panas sama sekali. Oke, saya matikan, suhu sudah mulai naik kembali. Kalian lihat ini juga sudah terasa panas. Memang kalau dipegang 50 derajat saja sudah panas sekali. Panas sekali bro. Tapi yakin bila kalian memiliki alat ini, yakin tidak masalah. Dan untuk paralel terserah kalian, hanya saja waktu menchargernya lama. Oke, untuk perhitungannya, karena ini proses mencharger sebesar 1 ampere arusnya. Jadi bila baterai kapasitasnya 2000 mAh, maka waktu charger lamanya, ini berdasarkan pengalaman saya, 2000 dibagi 1 ampere artinya 1000, 1 ampere saja, dikali 130%. Ini maksimum antara 120 dan 130%. Ini kira-kira lamanya 2 jam. 30% dari 2 jam 60 menit. Jadi 3 jam kira-kira. Paham ya bro? Jadi bila kalian paralel 2000 artinya 8000, jadi lamanya charger bila baterai 8000 mAh, maka lamanya mencharger 8000 dibagi 1 ampere dikali 130 atau 120. Jadi kira-kira 8 jam tambah 2%, 10 jam. Oke, sudah tidak ada lagi yang sering ditanyakan. Dan bila kalian ingin cepat dan mempunyai kepala charger yang bagus, bisa di paralel modul ini, bisa kalian lihat video saya lainnya. Oke, saya rasa sudah tidak ada lagi. Terima kasih telah berkunjung. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.